Puji Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan di atas segala-galanya kita boleh ada sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita mulai ibadah kita dengan satu pujian. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Karya salib-Mu Bapa. Kami bersyukur
bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap jiwa kami yang haus dan rindu akan Tuhan. Biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah ibadah kami saat ini ya Tuhan. Terpujilah akan kebesaran-Mu. Berkati setiap kami yang boleh beribadah saat ini Tuhan. Urapi setiap kami, layakkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan bersorak bagi kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita akan memuji dan mempermuliakan Tuhan. Kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya.
siapkan hati kita untuk dengar Kasih, firman Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, banyak ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih-Mu terindah bagi setiap kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat ini bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, semuanya karena Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini ya Tuhan.
Dan karena kami kagum akan Engkau Tuhan, karena itu berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Bila hanya Engkau saja yang berkata-kata dalam kehidupannya ya Bapa. Tuhan, kami umat-umat-Mu mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada Ibu Gembala Pendeta Feba Asri dipersilahkan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Ya, hari ke hari kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Ya, semua karena Tuhan, sehingga kita ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Kalau kita berbicara tentang darah Yesus, ya, hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci atau perjamuan Tuhan, maaf, ya. Kita berbicara tentang darah, ya. Nah, Saudara, kita seringkali mendengar bahwa yang mengampuni dosa adalah darah Yesus, ya. Memang betul, ya. Darah Yesuslah yang mengampuni dosa manusia. Nah, Saudara, tetapi darah Yesus juga dapat memulihkan penyembahan, ya. Sehingga penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan kepada Allah karena darah tersebut, ya. Coba kita lihat dulu mengapa kita bicara soal darah, ya, dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10. Ibrani 10 mulai dari ayat 19 sampai 25, agak panjang tapi perlu kita baca supaya mengerti. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, Saudara, dikatakan darah Yesus harus menjadi dasar dari semua penyembahan kita. Ya, tadi saya katakan bahwa darah Yesus memulihkan penyembahan. Sebab darah Yesus harus menjadi dasar dari semua penyembahan kita. Sebab darah Yesuslah, ya, kita dapat dikatakan
ya mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya karena darah Yesus kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya darah inilah yang menjadi dasar ya dari semua penyembahan kita. Ada 3 model penyembahan di dalam Alkitab ya. Kalau kita melihat bagaimana dikatakan ya penyembahan pada korban binatang yang pertama ya, atau darah binatang atau penyembahan korban binatang. Posisinya itu di halaman ya. Ini berbicara tentang umat ya. Di halaman. Jadi ada korban binatang dan itu pun sudah ditentukan binatang seperti apa yang boleh dikorbankan. Enggak sembarangan binatang dikorbankan. Kalau binatangnya sakit atau binatangnya tidak baik juga tidak dipersembahkan, tetapi ada persembahan atau penyembahan ya pakai korban binatang tapi sudah ditentukan ya, ada penentuannya. Nah, itu berbicara tentang di halaman ya. Kemah sembayang atau berbicara tentang kemah suci ada 3 bagian. Yang pertama adalah halaman, lalu yang kedua ruang suci, lalu ruang maha suci. Ada 3 bagian. Nah, seperti saya tadi katakan ada 3 model penyembahan di dalam Alkitab. Yang pertama penyembahan pada korban binatang yang di halaman. Lalu yang kedua adalah penyembahan atau pelayanan ya yang di tempat suci ya. Itu dilakukan oleh imam. Di ruang suci itu ya yang melakukan juga imam, tidak umat. Umat cuma di halaman tadi, di ruang halaman ya. Jadi penyembahan yang kedua adalah penyembahan atau pelayanan di tempat kudus ya, atau di tempat suci, yaitu imam yang melakukan. Lalu yang ketiga, penyembahan yang ketiga dikatakan penyembahan kepada Allah di tempat maha suci ya, atau di ruang maha suci ya. Penyembahan kepada Allah di ruang maha suci ya. Ini hanya dilakukan oleh imam besar saja. Bukan semua umat juga. Tidak semua imam juga. Tetapi hanya imam besar. Ya, perhatikan, jadi ada 3 hal ini modelnya. Lalu ini penyembahan yang di ruang maha suci itu hanya dilakukan setahun sekali oleh imam besar. Ya. Nah, saudara, tadi kita bicara tentang kuasa darah Yesus. Dikatakan bahwa darah yang dapat memulihkan penyembahan kita, darah Yesus dapat memulihkan penyembahan kita. Ya, kuasa darah Yesus kalau kita melihat dari Matius 27, Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, ayat ini berkata tabir bait suci terbelah 2. Ya, kalau saudara perhatikan, ya, mengapa kuasa darah Yesus dapat memulihkan penyembahan? Karena dikatakan oleh ayat ini, sebab dikatakan tabir suci itu tabir bait suci itu sudah terbelah. Ya, sudah terbelah. Maka semua orang dapat melihat seluruh isi ruangan tersebut. Sebab sudah tabirnya terbelah. Dikatakan tabir terbelah dari atas ke bawah. Ya. Sehingga semua orang sekarang bisa melihat ke dalam. Dulu nggak boleh, ya. Dulu ditutup, nggak ada yang bisa melihat ke dalam.
Ya. Tetapi dikatakan oleh ayat ini, sebab sekarang tabir sudah terbelah. Oleh siapa? Oleh sebab kuasa darah Yesus tadi. Karena Yesus yang ditumpahkan darahnya. Karena darah Yesuslah yang menyebabkan tabir itu bisa terbelah. Dengan kata lain, kita sekarang boleh melihat ruang maha suci, ruang maha kudus, ya. Karena tabirnya sudah terbelah dikatakan. Nah, Saudara, berarti pembatas atau penyekat itu sudah lepas, ya. Sudah nggak ada penyekatnya lagi, nggak ada batasannya lagi. Semua orang yang tadinya umat cuma boleh ada di halaman saja, ya, di penyembelihan binatang, penyembahan model korban binatang, ya. Itu sekarang umat sekarang boleh, ya. Boleh melihat ruang maha suci. Bahkan sekarang kalau sudah penyekatnya dibuka, sudah nggak ada batasannya lagi. Berarti semua boleh masuk kalau dia sudah layak. Jadi bukan cuma imam besar saja sekarang. Sekarang semua boleh masuk. Biasanya Saudara, ya, ketika imam besar masuk ke ruang maha suci, ya, dipenuhi dengan rasa takut, ya. Mungkin juga gugup. Mungkin juga kurang pede, ya. Sehingga mungkin ragu-ragu, ya, dan sebagainya. Begitu juga orang-orang yang di luar juga berprasangka buruk, mungkin ragu-ragu melihat apakah imam besar ini bisa keluar dengan selamat, keluar dari ruang maha suci itu apakah masih bernafas atau tidak. Itulah sebabnya pakaian imam besar berbeda waktu masuk ke ruang maha suci. Ada rumbai-rumbai dan juga ada tali yang dihubungkan ke depan. Sehingga apabila imam ini gak keluar-keluar, ya, wah, berarti prasangka di luar orang-orang yang melihat, wah, pasti ini mati di dalam, ya. Mati terbunuh di dalam mungkin. Itulah sebabnya lewat tali itu mereka bisa menarik imam besar itu keluar. Kalaupun sudah jadi jenazahnya, dia bisa ditarik dengan seperti itu, ya. Sebab mereka nggak boleh masuk ke dalam. Walaupun ada imam besar yang mati di dalam, gak boleh semua lalu rame-rame mau nonton, mau lihat mana yang mati, siapa yang, kenapa dia mati, mau cari tahu, mau masuk ke dalam. Oh, gak gampang, gak sembarangan, bisa mati juga. Sebab di situ tempat penyembahan untuk Allah, ya, ruang maha suci. Jadi mereka gak boleh semua masuk ke situ. Itulah sebabnya saya katakan tadi, cara mengeluarkan imam besar ini kalau mati di dalam gak keluar-keluar, ditarik talinya, ya, ditarik ke depan sehingga imam itu bisa keluar dari tempat itu. Nah, Saudara dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan mungkin penuh dengan rasa gugup. Sebab yang masuk itu cuma imam besar saja yang masuk. Orang di luar penuh prasangka mungkin, ya. Yang masuk di dalam cuma imam besar, yang lain gak tahu, gak lihat. Nah, Saudara, tetapi puji Tuhan, setelah pemisah itu lepas karena darah Yesus. Haleluya. Pemisah itu sekarang lepas, sudah robek. Semua dapat masuk ke ruang maha suci. Artinya Saudara, dengan bebas mereka bisa menghampiri Allah sekarang. Tidak lewat imam besar lagi, tetapi semua orang boleh masuk ke dalam. Penyekat sudah dibuka, batasan-batasan sudah dibuka. Jadi semua orang boleh masuk, puji Tuhan. Sebab apa? Karena darah Yesus tadi. Tadi saya katakan darah Yesus menjadi dasar dalam penyembahan. Sebab melalui darah Yesus penyembahan kita dapat dipulihkan. Haleluya. Karena percaya darah Yesus yang sudah memberi kesempatan kepada kita, kita bisa menghampiri Bapa sekarang. Kita bisa bersekutu dengan Bapa. Kita dapat menyembah Bapa dengan bebas.
Bisa bertemu dengan Bapa dengan bebas dalam penyembahan. Karena ada darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Karena darah Yesuslah yang membuat kita menjadi bebas berjumpa dengan Allah sekarang. Puji Tuhan. Dapat menghampiri Allah. Ya, kita akan melihat beberapa hal akibatnya kalau kita dapat mengalaminya itu, ya. Akibatnya apa? Kita lihat Ibrani pasal 10. Akibat dari penyembahan yang sudah dipulihkan dan kita mengalami penyembahan yang dipulihkan, banyak hal yang kita akan alami di situ. Dalam Ibrani 10 di ayat 20 sampai 22. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, kalau kita melihat di sini, ya, karena tabir sudah terbelah, karena darah Yesus sudah tertumpah di atas kayu salib. Ya, itulah sebabnya dikatakan sudah genap. Haleluya. Udah selesai pekerjaan Yesus. Ya. Sudah membelah tabir, batasan sudah dibuka. Semua orang sudah boleh masuk ke hadirat Allah, ya. Sehingga akibatnya kita dapat mengalami, ya, dalam penyembahan kita bisa alami sesuatu yang baru. Haleluya, saudara. Ya, mungkin cara mereka dulu mengadakan penyembahan lewat korban binatang, ya. Mereka mempersembahkan binatang yang baik, lalu setelah selesai bakar, tapi mungkin gak rasakan ada sesuatu perjumpaan secara pribadi antara roh kita dengan roh Allah, menghampiri Allah dalam hadiratnya sehingga bisa menyembah Dia dengan bebas, menyembah Dia dengan nyaman, ya. Saudara, berbeda. Tetapi setelah tabir itu terbelah, yaitu darah Yesus sendiri, kata ayat ini, karena penumpahan darah Yesus, sekarang kita bisa mengalami penyembahan yang baru, pengalaman yang baru. Kita bisa naik ke hadirat Allah dengan sukacita tanpa kita membakar itu lagi, menyembelih domba lagi, karena anak domba Yesus sudah sudah disembelih, darahnya sudah tercurah, ya. Sehingga penyembahan kita sekarang menjadi penyembahan yang berbeda. Apalagi, ya, kita sudah mendekati nih ibadah doa, ya, 10 hari, ya, hari pencurahan Roh Kudus. Yesus naik ke sorga, lalu dicurahkan Roh Kudus kepada yang percaya, ya, saudara. Apalagi dalam zaman sekarang, zaman kita adalah zaman Roh Kudus. Penyembahan kita sekarang dipulihkan, penyembahan kita sekarang menjadi penyembahan yang berbeda. Kita bisa menyembah Allah dengan roh kita. Ada satu perubahan, ya. Antara lain, ya, kita merasakan penyembahan, ya, yang berbeda sekarang. Suatu yang baru dalam penyembahan. Selain itu bertolak dengan Ibrani tadi, karena darah Yesus yang tercurah, tabir sudah terbelah, sehingga apa yang kita alami, ya, dikatakan kita punya hati nurani yang bersih. Sekarang kita punya hati nurani yang kudus. Hati nuraninya sekarang sudah dibersihkan karena darah Yesus yang mengampuni dosa kita. Karena kita datang kepada Yesus, percaya Yesus mati di atas kayu salib, darahnya mengampuni dosa kita. Maka orang itu sekarang dosanya diampuni. Mengalami sesuatu yang hidup yang dalam satu
perubahan karena hidupnya sekarang hidup dalam satu perubahan dalam hidup yang sudah diampuni dosanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, suatu hidup dalam penyembahan sekarang berbeda. Hidup kita sekarang hidupnya adalah hidup dalam penyembahan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Lalu dikatakan juga bagian yang lain ditolak dari Ibrani ini. Karena darah Yesus sudah tertumpah, tabir sudah terbelah. Sekarang kita dapat menghampiri Allah dengan satu keyakinan, lewat darah Yesus kita bisa mengampuni. Kita bisa menghampiri Allah. Sekarang kita bisa menghampiri Allah karena ada darah Yesus yang sudah tertumpah untuk dosa saya dan saudara. Puji Tuhan, ya. Dapat menghampiri Allah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan keyakinan yang teguh, dengan iman yang benar. Gak ragu-ragu lagi, dengan iman yang kuat. Ya, sehingga kita sekarang bisa menghampiri Allah dengan hati nurani yang bersih. Puji Tuhan. Hati nurani yang kudus. Saudara, itu satu pengalaman yang tak terkatakan saat seseorang sedang menghampiri Allah. Ya, kita bisa rasakan itu satu sukacita yang luar biasa. Hati kita penuh satu ketekunan, punya hati yang hati yang teguh, punya satu keyakinan yang kokoh. Saat masuk dalam hadirat Allah kita menyembah Dia, iman kita makin teguh, makin kokoh. Semakin kita percaya bahwa Dia tempat harapan kita, nggak ada yang lain. Kita punya satu kekuatan seolah-olah seperti kita sedang ada dalam satu kekuatan yang baru di situ. Karena kita sekarang bisa menghampiri Allah. Haleluya. Kadang-kadang kita bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita. Tanpa diatur mungkin. Tetapi kita bisa keluarkan isi hati kita. Apa yang menjadi kerinduan kita. Apa yang menjadi penyembahan kita kepada Allah. Kita ingin sampaikan apa? Ya, saudara, mungkin saudara punya kebiasaan, engkau luar biasa, engkau hebat, enggak ada yang seperti engkau. Ya, bebas. Sekarang kita bisa menghampiri Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dapat menghampiri Allah dengan hati nurani yang tulus, ikhlas. Puji Tuhan, dan punya keyakinan yang kokoh. Ya. Hatinya sekarang menjadi kudus, hatinya bersih sebab sudah diampuni oleh darah Yesus. Sehingga penyembahan kita ya dengan hati yang kudus, dengan hati yang tulus itu berbeda. Berbeda ya. Kita sepertinya ada di suatu situasi yang seperti kita sedang dibawa kepada pengalaman yang begitu indah. Hati kita begitu teguh, hati kita begitu kokoh. Kadang-kadang kita bisa sampaikan sesuatu janji-janji kepada Allah. Harapan-harapan kita. Kerinduan kita. Ya. Bahkan kita mengagungkan Dia. Tak bisa berhenti mulut ini mengagungkan Dia. Sebab kita seperti ada sesuatu yang baru sekarang pengalamannya. Berbeda. Nah itu yang dialami. Ya. Karena kuasa darah Yesus. Kalau saudara perhatikan juga. Ya, tadi berbicara tentang kuasa darah Yesus. Lalu kita berbicara tentang penyembahan yang benar, ya. Penyembahan yang benar sebab darah Yesus dapat memulihkan penyembahan, ya. Yang pertama karena kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus yang sudah membelah tabir sehingga kita bebas datang kepada Dia. Lalu berbicara tentang penyembahan yang benar, kita baca Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat 24.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang benar, kata ayat ini berkata, ya, yaitu penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan yang demikian. Haleluya. Saudara, bagaimana kita bisa jadi orang benar? Bagaimana doa orang benar bisa naik, ya? Kalau belum diampuni oleh darah Yesus. Kalau belum mengalami pengampunan akan darah Yesus. Kalau belum mengalami kuasa darah Yesus. Jadi tadi saya katakan menjadi dasar dari segala sesuatu dalam penyembahan. Sebab di sini kuncinya. Darah Yesus. Haleluya, ya. Dengan kuasa darah Yesus kita dapat menyembah Allah dengan benar. Karena kita diampuni dosa kita oleh darah Yesus. Kalau belum percaya kepada Yesus, belum minta ampun, minta pengampunan dosa, ya, untuk dibereskan dosa-dosa, ya, mana bisa menjadi penyembah yang benar, ya. Ini prosesnya. Harus datang dulu kepada Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib. Darahnya tertumpah untuk mengampuni dosa kita. Sehingga kita boleh diselamatkan. Siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus mati di atas kayu salib, maka orang itu akan diselamatkan. Orang itu akan diampuni dosanya kalau dia minta pengampunan kepada Yesus. Jadi saudara, kalau belum percaya sama Yesus, mana bisa dikatakan penyembah yang benar. Jadi penyembah yang benar yaitu dengan kuasa Yesus dulu. Dengan kuasa darah Yesus dulu, pengampunan oleh darah Yesus. Ya, kita dapat menyembah Allah dengan roh, dengan benar dan dengan roh. Dikatakan yang tulus dan benar. Penyembahan kita tulus dan juga benar. Sebab kita sudah diampuni dosanya. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat pengalaman hidup di dalam Alkitab yaitu Henok, ya. Mengapa Henok punya pengalaman bisa terangkat naik ke sorga tanpa melalui kuburan, ya, tanpa melalui kematian di kuburan, tetapi Henok boleh terangkat hidup-hidup. Mengapa Henok terangkat hidup-hidup? Ya, saudara, coba kita lihat dulu Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok orang yang benar, berkenan kepada Allah. Jadi penyembahan yang benar dengan kuasa darah Yesus, dan orang itu menyembah dengan roh dan kebenaran. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar, dari hati yang benar. Dikatakan ada kesaksian bahwa Henok sebelum terangkat, dia orang yang berkenan kepada Allah. Karena Henok orang yang berkenan kepada Allah, sehingga punya pengalaman terangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Orang cari Henok gak ditemukan karena dia telah diangkat oleh Allah, dikatakan. Ini yang dirasakan, yang dialami oleh orang-orang yang benar, ya, yang dalam penyembahan yang benar.
dalam hidup yang benar. Puji Tuhan. Ya, saudara, kalau lihat arti nama Henokh, saya coba lihat arti nama Henokh, dikatakan persembahan. Nama Henokh artinya persembahan, ya. Henokh hidupnya berkenan kepada Allah, sehingga Henokh punya pengalaman terangkat hidup-hidup. Puji Tuhan, ya saudara, karena hidupnya Henokh dipersembahkan kepada Allah. Hidup Henokh berkenan kepada Allah, menjadi satu persembahan yang berkenan kepada Allah. Tadi saya katakan tema kita, ya, penyembahan, darah Yesus memulihkan penyembahan kita. Dipulihkan karena darah Yesus. Penyembahan kita menjadi benar karena darah Yesus yang sudah tertumpah, ya, untuk dosa kita. Ya, saudara, itulah sebabnya faedah yang dialaminya, khususnya untuk Henokh, ya, pengalaman dari hidup Henokh. Henokh bisa terangkat, bisa naik ke sorga tanpa mengalami kematian. Ini tidak menutup kemungkinan kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Kita bisa terangkat tanpa masuk kepada kuburan dulu, mengalami kematian seperti Henokh. Kita bisa terangkat hidup-hidup. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa alami itu. Sebab faedah dari penyembahan yang benar bisa terangkat hidup-hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, tidak lewat kematian, tidak melalui kematian, tapi hidup. Rohnya tetap hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti Henokh diraibkan oleh Allah, ya, disingkirkan oleh Allah, hidup-hidup tanpa melalui kematian. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau hidup kita jaga, ya, lalu kita menjadi penyembah-penyembah yang benar karena hidup kita benar. Sekarang kita bebas bisa menyembah Allah, bisa menghampiri Allah kapan saja. Mari kita pergunakan waktu yang ada, gunakan waktu yang ada supaya kita juga bisa terima faedahnya seperti pengalaman Henokh. Puji Tuhan, Tuhan kiranya boleh memberkati kita bersama. Mari saudara yang di rumah persiapkan anggur juga roti sebagai lambang, anggur lambang darah Yesus, roti lambang tubuh Yesus, ya, yang sudah terpecah-pecah untuk saya dan saudara, ya, darah Yesus yang sudah tertumpah karena dosa salah kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari persiapkan masing-masing di rumah, ya, sehingga nanti kita bisa mengikuti proses dalam perjamuan Tuhan ini. Kita berdiri bersama-sama, saudara yang ada di rumah, mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mungkin firman Allah sederhana, biasa disampaikan, tapi kiranya Roh Kudus berbicara di hati kami masing-masing. Betapa pentingnya darah Yesus dalam hidup ini. Sebab darah Yesus menjadi dasar utama dari segala penyembahan kita kepada Allah. Karena ini adalah kunci untuk menghampiri Allah. Karena darah Yesus yang sudah, oh Tuhan, melepaskan tabir itu. Haleluya. Penyekat itu sudah terbuka. Kita bisa menghampiri Allah dengan bebas. Karena kematian Yesus di atas kayu salib. Terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau mau mati buat kami. Engkau menyerahkan nyawanya buat kami. Karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan hidup yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami tidak mau sia-siakan hidup di dunia ini yang sudah ditebus oleh darah Yesus.
Tapi kami ingin mengalami pengalaman-pengalaman seperti yang dialami juga oleh Henokh, oleh mungkin yang lain. Bagaimana mereka bisa masuk dalam penyembahan yang benar karena hidupnya benar, hidupnya tulus, ikhlas menyembah Allah dengan benar. Sehingga mereka boleh punya pengalaman, mereka mengalami hidup yang tidak mengalami kematian, dapat terangkat karena diraihkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan tolong hidup kami masing-masing. Biarlah hidup kami boleh oh Tuhan, boleh menghadap Allah, tidak menuduh orang lain, tidak melihat kesalahan orang lain, tetapi kami boleh menghadapkan diri kami masing-masing di hadapan Allah. Sudahkah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dan yang tulus, ikhlas? Terima kasih Tuhan, tolong perjalanan hidup kami sehingga kami dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan, semua boleh menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Engkau kiranya memberkati setiap yang sudah menghormati, menghargai firman Allah. Engkau kiranya memberkati mereka semua. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Kami Tuhan, kami tahu kami hidup karena Tuhan, kami ada karena Tuhan. Tolonglah Tuhan, biarlah hidup kami makin berkenan kepada Allah, sehingga kami semua boleh alami jamahan Allah yang luar biasa. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita ke atas. Tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecah untuk kami. Terima kasih untuk korban-Mu Tuhan. Engkau sudah mati untuk kami. Kami percaya tubuh-Mu karena kami terpecah. Terima kasih Bapa, berkati perjamuan Tuhan yang kami akan laksanakan pagi hari ini. Biarlah berkat Allah turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami persoalan apapun Engkau jamak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan firman Allah. Jangan dimakan dulu, jangan diminum dulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu terpecah karena kami. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah buat. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita angkat dengan tangan kanan ke atas. Anggur sebagai lambang darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menyatu dengan darah kami. Karena kami percaya Engkau mati karena kami. Engkau juga hidup karena kami. Engkau mau menunjukkan kepada kami
bahwa Engkau memang Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang kami boleh alami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau lihat siapapun dia yang dalam keadaan sakit. Bagi yang percaya bahwa bilur Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, jamak Tuhan. Segala penyakit apapun Engkau jamak di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada dalam persoalan masalah keuangan, masalah pekerjaan, usaha yang belum berjalan baik, omset belum terpenuhi, apapun yang sedang dialami, kesukaran keuangan, Engkau tolong dalam nama Yesus. Engkau penolong kami, Engkau yang sanggup menolong kami di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang mengalami juga Tuhan, oh haleluya, keadaan yang ketakutan, apapun persoalan yang sedang dialami, Engkau angkat segala kekhawatiran dan ketakutannya di dalam nama Yesus. Mulai dari anak-anak balita, sehat-sehatkan, anak sekolah minggu dalam sekolah mereka, lindungi dan jaga, berikan hikmat, jauhkan mara bahaya, para kaum dewasa yang kuliah, yang bekerja, baik juga para lansia, Engkau sehat-sehatkan mereka, berikan mereka kesehatan. Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, sehat-sehatkan senantiasa, sehingga mereka terus boleh dipelihara oleh Allah dan mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati bangsa dan negara kami, selamatkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil dan aparat negara, semua Tuhan tolong, berikan mereka hati yang takut kepada Tuhan. Baik yang sedang di luar kota, anak-anak Tuhan yang di luar negeri, di luar kota, dimanapun mereka berpergian, lindungi dan jaga di udara, di darat, di laut, selamatkan mereka, lindungi, pulang pergi dengan selamat, tiba di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya apapun di dalam nama Yesus. Yang merindukan keturunan, Tuhan tolong buka rahimnya di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam ulang tahun pernikahan, kelahiran, Tuhan berikan mereka kesehatan, panjang umur, bahkan damai dalam rumah tangga di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, mereka sebagai donatur gereja, mereka juga yang sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik yang sudah terlibat dalam pelayanan online ini. Berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ibadah di gereja berjalan seperti biasa ya, jam 8 pagi. Tuhan memberkati kita semua.